Saya tanya tuh, Pak, gedungnya bagus ini ya, saya bilang begitu. Ini ruko ini, cerita. Sebenarnya ini dulunya bukan ruko. Iya sih Pak, kalau kita lihat dari pilar-pilarnya gitu kan, saya orang teknik tahu gitu kan, pilar-pilarnya ini bukan bangunan biasa gitu. Iya, tempat karaoke. Di jalan minggu kedua mulai itu udah asik kan, namanya kita kalau di keuangan kan kadang kita ngecek gitu kan ya, di ini takutkan kwitansi ada yang ketuk-ketuk ya masuk, saya bilang gitu. Tok lagi, masuk Pak Bu, saya bilang gitu. Saya lagi senggang, saya bilang banget, kita lagi ngeliat itu nggak ada yang ini, nggak masuk, penasaran saya ya. Nggak ada ya. Pernah nanya gak Kak seperti itu, kalau untuk si Mariana ini meninggal dalam kandungan usia berapa? Masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Kembali lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan seperti biasa, gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman yang menarik nih untuk dikisahkan. Jadi, gue kasih sedikit bocorannya aja. Ini kisah tentang seorang primadona mantan LC yang langsung aja kita kenalkan sama narasumber kita. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Bang. Aduh, Bu Eno cantik banget hari ini Terima ya. kasih, baru abang yang bilang cantik. Emang sebelumnya ada yang bilang ganteng. Saya dinilai ganteng. Dibilang ganteng Bu Eno ya? Iya. Bu Eno ini jauh-jauh dari Tambun ya Bu? Dari Tambun, iya. Naik, tadi katanya dari Tambun kemarin naik kuda, bener ya? Naik kuda, iya, kuda berkereta. Kereta Bang. Bu Eno, ini kejadiannya tentang apa sih yang mau dikisahin nih? Iya, sebelum saya cerita, saya sapa dulu ya. Boleh, netizen silakan. ya. Assalamualaikum netizen. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada di Titik Koma ya. Betul. Diundang di Titik Koma. Semoga cerita ini menginspirasi. Amin. Kita ambil positifnya lah gitu. Ya. Jadi cerita ini mengisahkan, jadi ini cerita beneran ini. Oke. Jadi saya alamin. Waktu itu tahun 98 ya, 1998, jadi udah lama gitu. Jadi ini cerita berkisah tentang primadona LC lah ya kan. Gitu. Primadona LC yang meninggal gentayangan. Penasaran karena dia bunuh diri. Bunuh diri? Gantung. Wah, penasaran nih. Iya. Oke Bu, tahan dulu ya Bu Eno ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, tahan dulu. Dan lagi-lagi gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Bu Eno, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Oke, gue udah gak sabar pengen denger kisahnya lagi. Langsung aja kali Bu ya. Iya, siap. Oke, buat teman-teman langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bu Eno, gimana Bu? Kisah lengkapnya Bu? Jadi ceritanya semua kisah itu kan ada perjalanannya. Jadi kalau misalnya kisah seperti itu kan nggak tiba-tiba kita ada hantu gitu kan, nggak seperti itu. Jadi saya ini yang benar-benar saya alamin tahun 1998 itu saya masih kuliah. Saya ingat banget itu. Jadi ceritanya orang teknik ya. Jadi saya kuliah sambil kerja tadinya ya kan, kuliah sambil kerja. Jadi waktu itu saya kan orang nggak berada lah gitu, tapi saya kuliah yang berat gitu. Jadi setiap bulannya itu atau pembayaran itu pasti saya terlambat gitu. Jadi saya kenal dengan orang adik adminnya gitu di kampus itu. Nah kisah ini nih terjadi tuh semester 5, jadi tingkat 3 ya, semester 5. Saya awalnya mau bayar uang kuliah gitu. Ya kan bayar kuliah zaman dulu kan di Lipo Bank gitu, kita bayar, terus suratnya udah kita bawa ke kampus. Ya memang mungkin rezekinya saya
kita kenal baik sama yang di dalam TU-nya gitu. Saya dipanggil lah, ada bapak-bapak namanya Pak Kak gitu, ibunya namanya gitu. Saya ditanyain, Mbak Eno, manggilnya Mbak ke saya, Mbak Eno lagi kerja apa enggak, dibilang gitu. Enggak Pak, saya bilang gitu, saya lagi off, saya bilang gitu. Memang waktu itu saya off gitu. Mau kerja enggak, dibilang gitu. Kerja gitu. Kalau mau kerja saya rekomendasi nih, kebetulan ada bos lagi nyari gitu. Lagi nyari buat bagian administrasi keuangan gitu. Showroom gitu ya. Oh showroom? Iya. Buat di mana Pak? Di Jakarta gitu. Yaudah kalau gitu disiapin aja. Bentar deh, ditelepon tuh bapaknya. Pak, ya kan? Saya dengar itu di depannya, Pak. Masih butuh ini nggak Pak yang administrasi keuangan gitu. Waktu itu Bapak kan pesan ke saya gitu kan, kata bapaknya. Masih, dibilang gitu, masih Pak gitu. Ini ada Pak, calon mahasiswi kita juga. Cuman dia memang kuliahnya sore, malam lah gitu kan, habis maghrib gitu kan. Oh boleh, dibilang gitu. Tuh besoknya tuh. Jadi kilat itu termasuknya. Akhirnya udah Mbak Eno, langsung aja nanti kan kalau kita tesnya itu kan malam. Kalau kuliahnya malam, tesnya juga malam. Kalau lagi ujian gitu, malam. Akhirnya saya pulang, saya persiapkan benar tuh. Adanya di Cempaka Putih. Itu showroomnya itu gede banget. Kantor pusat di situ. Berapa lantai, yang 4 apa 5 gitu. Tinggi gitu, gede pokoknya. Saya datang ke situ gitu. Akhirnya saya nanya gitu kan, security-nya suruh masuk ketemu Pak Bos yang kemarin ditelepon sama Pak Kak itu. Akhirnya dilihat tuh saya, lamaran nggak ditanya-tanyain, saya bilang gitu ya, dilihat gitu. Akhirnya mungkin lagi menilai gitu kan. Pak ini lamarannya Pak, saya rekomendasi dari Pak Kak, saya bilang gitu. Oh iya, kamu masih kuliah? Masih Pak gitu. Ganggu nggak? Enggak Pak, saya kuliahnya kan malam. Gitu kan, biasanya kalau orang kerja kan biasanya jam 4, jam setengah 5 lah gitu pulangnya gitu. Akhirnya direkomendasi. Nah, itu nggak pakai lama itu, hari itu. Udah kamu bener nih mau kerja? Iya Pak, udah. Besok udah mulai masuk gitu. Besok udah mulai masuk, hari ini kamu saya kenal-kenalin. Saya diajak ke situ, kenal-kenalin. Udah, besoknya saya udah mulai tuh ngantor di situ. Itu saya sekitar 2 minggu di situ. Habis 2 minggu, Pak Bos bilang, udah kamu udah cukup. Anggap aja di sini training gitu. Kamu saya tempatkan di cabang gitu. Tapi jauh ini, Eno, dibilang gitu. Gimana? Nggak apa-apa Pak, saya bilang saya siap gitu. Ditaruh di Jakarta Barat, di Pluit. Di Pluit tuh. Lu kata saya kayaknya jauh ini. Pluit kan dari Grogol ya ke sono lagi gitu. Akhirnya di 2 minggu itu, pas itu saya dibawain surat. Jadi nanti hari Senin kamu langsung ngadu sana, ada kepala cabangnya, dibilang gitu. Saya datang tuh ke sana. Bener tuh, jauh juga ya dari saya kuliah di Salemba, rumah di Bekasi, kerjanya di Pluit ya kan, dari ujung ke ujung kan. Man saya gimana ya, udah nggak apa-apa lah, yang penting saya kerja sambil kuliah gitu. Akhirnya bener tuh saya sampai tuh di ruko sana, saya lihat gitu, oh tingkat 2 ini bagus gitu, nggak kayak ruko-ruko biasa gitu. Bentuknya kayak ruko tapi memanjang gitu, terus 2 lantai gitu, mewah lah termasuknya gitu. Saya masuk ke situ, ada security, disambut security gitu. Selamat, saya nggak assalamualaikum ya, takutnya bukan orang muslim kan ya. Selamat pagi Pak, saya bilang gitu. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Ya Pak, saya yang dari pusat Pak, saya bilang gitu. Ada surat pengantarnya, oh iya gitu. Akhirnya bosnya belum datang, saya suruh nunggu. Jadi sepanjang saya nunggu itu, saya sambil kayak menilai-nilai gitu. Ini tempatnya kok kayak bukan ruko biasa gitu ya. Mewah karena ada pilar-pilarnya. Pilarnya juga dari bukan keramik ya, kayak apa sih, marmer gitu. Iya, jadi pilarnya gede-gede gitu. Terus saya bilang, ini kayaknya sih bukan ruko biasa gitu. Cuman motor-motor, jadi kita showroom motor bukan mobil. Tapi di zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang kan showroom motor kayak rumah biasa udah jadi. Kalau dulu nggak. Jadi memang itu perusahaan besar. Yang saya ditempatkan itu memang perusahaan zaman dulu lah ya, ternama lah gitu kan. Akhirnya Pak Bosnya datang, laki-laki ya, bapak gitu. Saya disuruh ngadep lah saya gitu. Saya bilang, Pak, mohon maaf, kenalkan ya kan. Saya dari pusat, saya kasih suratnya, dibaca gitu. Sama.
oh iya gitu, tapi sambil ngeliat gitu, ini bener nggak nih mau kerja gitu kali ya. Saya sih ngeliatnya kayak gitu, kayak bapaknya heran ini. Iya Pak, saya mau kerja Pak. Nggak ditanyain, saya langsung, saya mau kerja Pak. Siap Pak, saya di sini, saya bilang gitu. Akhirnya saya ya udah berarti kamu hari ini jangan pulang, langsung gitu. Saya sering mendapatkan sesuatu itu jadi cepet gitu, nggak pakai lama gitu. Kadang-kadang kita juga kaget gitu ya. Tuh. Akhirnya saya, bener nih kamu mau kerja di sini, rumahnya jauh lu, memang jauh Pak. Gitu. Tapi kan kalau namanya kerja kita deket, ntar nunggu tetangga saya buka perusahaan, kapan, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak, saya siap, saya bilang gitu. Akhirnya bener tuh, nih dilihat kan, kamu masih kuliah? Iya Pak, Bapak yang di pusat juga tahu, orang rekomendasi, saya bilang gitu kan. Oh ya gitu. Yakin kamu udah pengalaman belum gitu? Loh, ada Pak di daftar riwayat hidup gitu. Wah, dilihat. Pengalamannya banyak banget, kamu banyak di bank gitu. Iya Pak, saya bilang gitu. Akhirnya saya memang di situ buat administrasi keuangan. Ruangannya sendiri. Jadi Pak Bos di depan, kan 2 lantai ya. Aduh, saya belum tahu tuh ruangan kan baru masuk ke tempat Bapak itu. Terus, hari ini kamu nggak usah pulang, langsung aja adaptasi, boleh lihat-lihat gitu. Itu nggak ada yang namanya kita gimana nggak ada gitu. Cuman gini, hawanya adem gitu. Jadi karena mungkin saya pikirnya gini, kayaknya marmer nih, gara-gara marmer gitu. Cuman singup itu kalau bahasa Jawanya itu kayak apa ya, hawa yang tidak bagus sebenarnya gitu. Dinginnya tapi dingin yang negatif lah gitu sebenarnya itu kayak gitu. Cuman saya berpikir, oh, saya mau kerja ya, bukan mau aneh-aneh gitu. Di situ tuh saya. Satu hari saya udah keliling-keliling tuh, dulu atas gitu, merinding saya pas naik atas, merinding tuh mulai itu. Nah saya yang kagetnya itu pas ke kamar mandi. Kamar mandinya kok nggak, kalau kantor biasa kan 1, 2 gitu, ini enggak, yang berderet gitu, yang kakinya kelihatan gitu, yang 1, 2, 3, 4 gitu, yang atasnya masih bolong gitu kan, gitu. Dari situ tuh kamar mandinya banyak banget ini ya. Tapi kayaknya bukan ruko biasa gitu. Saya belum nanya-nanya itu. Tuh pas di situ merinding tuh, saya udah mulai merinding. Tuh, udah tanda-tanda ini. Kan saya udah oke ya di situ, udah ibaratnya udah diterima, harus mengemban tugas di situ ya. Saya apapun yang terjadi ya saya harus hadapin gitu. Saya udah tahu itu sebenarnya, udah mulai itu katanya. Ini berarti bukan ruko biasa. Udah. Yang laki-laki juga sama. Ini kok kayak ini ya banyak banget gitu, kayak yang di mall gitu, modelnya kayak di mall, cuman ini nggak yang gede kayak mall gitu, cuman 2 lantai, memanjang gitu. Terus akhirnya saya belum tahu tuh, masuk tuh pagi kan saya berangkat, saya kalau subuhan itu udah habis subuhan itu udah rapi-rapi, udah ke Bulak Kapal, ngejar-ngejar. Zaman sekarang mah udah ada kereta ya, udah ada busway. Zaman dulu kan nggak, Mayasari kan, saya naik gitu sampai Grogol gitu kan. Habis Grogol saya nyambung lagi. Itu satu minggu lah. Di 1 minggu itu saya ngobrol sama security-nya pas istirahat gitu kan. Pak, saya bilang gitu, Bapak udah lama belum? Gitu kan, cari tahu gitu. Kenapa Bu? Nanya aja. Bapak kayaknya bukan orang dari Jawa deh. Saya tebak gitu. Loh, Ibu kok tahu gitu? Iya. Dari mana Pak? Nusa Tenggara gitu. Oh, Nusa Tenggara gitu. Ternyata security-nya di situ 2, OB-nya 1, terus sales apa yang counter ya. Ya yang di counter itu ada 4 orang gitu di situ. Terus yang 3-nya ini security sama OB-nya orang sana. Orang sana semua. Jadi ya kalau orang sana kan tahu sendiri ya, mentalnya kan mental udah jadi. Nggak pernah takut gitu kan. Saya tanya tuh, Pak, gedungnya bagus ini ya, saya bilang gitu. Ini ruko ini, cerita sebenarnya ini dulunya bukan ruko. Iya sih Pak, kalau kita lihat dari pilar-pilarnya gitu kan, saya orang teknik tahu gitu kan, pilar-pilarnya ini bukan bangunan biasa gitu. Iya, tempat karaoke gitu. Makanya di lantai 2 kan, oh iya pantesan di lantai 2 sekat-sekat gitu. Itu nggak cerita, mungkin takutnya gini, nih orang masih baru kalau ceritain ngabur gitu kan. Tapi saya sebenarnya lagi nyari-nyari jawaban gitu. Itu nggak ada kejadian apa-apa tuh, cuman oh berarti ini dulu tempat karaoke ya kan. Karaoke kan tahu sendiri kayak. Tapi saya berpikirnya sih itu bukan karaoke biasa gitu ya. Karena sekat-sekat banyak banget di atas.
di bangunan atas. Kalau yang kita pakai kan yang di bawah itu. Jadi yang di atas ada buat gudang, terus situ security pada tidur, OB ada kayak kamar-kamar gitu di situ. Itu 1 minggu berjalan. Mulai itu kan saya duduknya tuh ngadep ke sana, tapi pintunya di arah sini. Karena yang pintu di depannya itu menuju ke Pak Bos. Gitu. Tuh, mulai itu sama lah pakai, sebenarnya tuh lantainya ini cuman kalau yang buat apa sih namanya, buat pajang gitu, pajang motor apa gitu, dia pakai karpet ya, warnanya biru, saya inget tuh biru, jadi kayak altar gitu menuju ke pintu yang ruangan saya gitu. Itu mulai itu, jadi mulai itu saya orangnya teliti gitu, pagi-pagi gitu. Tuh ada OB, cuman saya kan kalau nggak ini sendiri kayaknya gatel gitu tangan saya, harus ngerapi-ngerapi sendiri. Saya gini, saya jongkok gitu. Birunya biru, bukan biru tua, karpetnya biru-biru yang biru kayak Ben-Hur apa biru apa gitu. Ya nggak, kalau laut kan muda gitu. Jadi dia kan berdebu. Kalau berdebu, kalau ada tapak kan kelihatan gitu. Itu ada tapak. Dan tapak itu tapak nggak pakai sepatu. Jadi napak bener-bener tapak kaki gitu kan. Tapi kecil-kecil, ada yang gede gitu. Yang di depan itu kecil-kecil. Saya kan megangnya keuangan, ada berangkas gitu. Ada berangkas gitu. Saya nggak negatif gitu ya. Cuman saya begini, Pak, saya bilang gitu, Pak A, security-nya, Pak, sini deh Pak, saya bilang gitu. Ini emang ada anak-anak kesini? Nggak ada Bu, dibilang gitu. Ini lihatin deh Pak, ada tapak gitu. Lihat itu. Tapak kaki kecil-kecil, terus yang belakang besar, menujunya ke tempat saya, ke pintu saya. Bisa pikir gini, kayaknya kalau kecil segini, bocah kecil kan nggak mungkin ya, kan di gini kan harusnya kan yang gede di sampingnya. Ini enggak. Terus saya bilang, jangan-jangan tuyul deh ini, saya bilang gitu. Saya mulai tuh, ini berangkas, besoknya saya bawain bawang putih, ya kan saya nanya-nanya gitu kan, bawang putih, ada rambut, kaca, saya taruh di situ gitu. Itu baru tuh yang kayak gitu tuh. Itu juga, kok baru kejadian ini loh Bu, karena kita kan nggak pernah yang sedetail Ibu gitu, seteliti Ibu gitu. Ya sih Bu, ini kalau dilihat, jadi tuh ramai tuh di situ tuh. Lah iya ini tapak gitu, jangan di itu dulu gitu kan, jangan disapu dulu gitu, biar buat bukti gitu. Bener tuh, kita laporan sama Pak Bos. Pak Bosnya apa jawabannya? Alah, cuman begitu gitu. Ih, kata saudara begitu. Berarti kan nggak percaya yang begitu-begitu. Ya udah, kata kita kan nggak bisa memaksain. Cuman dari situ kita mulai apa ya, hati-hati gitu. Pertama nih, kayaknya serangannya nih di sini kayaknya berangkas gitu. Karena uang di situ. Jadi kita kalau setoran, kan orang pada setor di situ, atau ada yang 2 orang laki-laki yang bertugasnya ngambilin setoran terus disetorakan ke kita gitu. Nah itu kalau udah sore jam 4 itu nggak saya setorin ke bank, masuknya ke pagi. Kan udah tutup kalau udah sore kayak gitu kan, jam 3 bank tutupnya. Akhirnya saya cerita gitu kan, Mas, kalau setoran jangan sore dong, saya bilang gitu. Biar langsung saya setorin ya kan. Soalnya saya takut nih, dibilang gitu. Ada apaan Bu? Dibilang gitu, Bu manggilnya ke saya. Udah ada tapak-tapak kecil, saya bilang gitu kan. Oh itu kali Bu, dibilang gitu. Enggak, tapak kecil, saya bilang gitu. Sudah tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Di jalan minggu kedua, mulai itu. Udah asik kan namanya kita, kalau di keuangan kan kadang kita ngecek gitu kan ya, ini takutkan kwitansi. Ada yang ketuk-ketuk. Di pintu yang samping sini, yang saya ketuk-ketuk gitu. Ketuk. Ya, saya jawab, kirain saya kan orang mau setoran gitu. Ya, masuk, saya bilang gitu. Tok lagi, masuk Pak, Bu, saya bilang gitu. Saya lagi senggang, saya bilang, kita lagi ngeliat itu. Nggak ada yang ini, nggak masuk, penasaran saya ya. Nggak ada ya. Siapa tuh? Saya datengin tuh. Kak, ke ini sales counternya, Kak, ada tamu siapa tadi? Hah, tamu, dibilang gitu. Nggak ada Bu. Ada, tadi ketok-ketok, kata saya bilang gitu. Saya tanya lagi ke security, Pak, ada tamu ya tadi ya? Ketok-ketok apa udah balik gitu? Nggak ada Bu. Lah, ada yang ketok-ketok suruh masuk, nggak masuk. Itu sekali baru itu. Sekali itu. Ah, udah gitu. Saya pikir gini,
ini apa orang lagi ngerjain saya apa gitu. Saya belum kok ada yang nakutin gitu, enggak. Akhirnya sering itu, terlalu seringnya kayak gitu tuh jadi saya gini, kayaknya ada yang jahil ini. Tuh mulai saya jualan saya cek tuh di atas pas istirahat. Saya nggak makan. Nah, kalau zaman dulu saya punya ibaratnya pacar lah gitu. Pacar itu kalau udah siang itu ke nelpon, tolong ingetin Mbak Eno biar makan, soalnya dia punya mah gitu kan, kayak gitu, kayak gitu. So, lagi ke atas Pak, gitu, lagi ngecek atas gitu, kan ada kayak spare part apa juga kan ada gitu. Kita ke atas tuh, penasaran ini, saya harus tahu jawabannya itu nggak ada jawaban apa-apa, cuman gini, serem banget ya. Kita nilai mengira-ngira sendiri aja gitu. Berarti ini dulu nih kan ini rame ini pengunjungnya gitu kan. Suatu hari itu musim hujan, tahu sendiri di Pluit, kalau hujan banjir jalanannya. Itu kan tempatnya ruko di Pluit. Kawasannya kalau saya bilang kawasan rada elit lah gitu di situ. Rukonya bukan ruko biasa, mewah lah kalau saya lihat gitu. Hujan, kalau namanya sales gitu, kalau yang OB-nya sama security-nya kan nggak pulang karena tidur di situ. Gitu. Kalau pimpinannya kan bawa mobil, bisa pulang. Nah kalau teman-teman saya yang yang di sales counternya itu bawa motor, jadi pulang. Gitu. Itu hujan deras banget. Jadi saya pikir kalau saya nekat pakai payung juga percuma, basah kuyup kan saya mau langsung kuliah gitu. Akhirnya saya nunggu kan kita pulang boleh jam 4.30 boleh pulang kita. Gitu. Terus sampai sore gelap gitu ya. Gitu. Pak, saya di sini dulu lah Pak. Saya nggak berani tuh kalau hujan kayak gini soalnya bawa payung doang, lagi banjir. Jangan Bu, dibilang gitu. Ibu jangan nekat Bu. Soalnya kan di sini kalau hujan banjir, dibilang. Iya Pak, dibilang gitu. Kan Ibu di dalam ini. Nah itu tuh saya baru lihat suasana malam hari itu di situ yang udah bener-bener gelap, biasanya kan nggak gitu kan. Nah di situ tuh mulai tuh merinding gitu kan, merinding lah gitu. Kalau merinding bahasa Jawa ya, merinding gitu. Saya duduk gitu kan, sambil Bu saya sambil ya kayak gitu. Iya gitu. Ada OB-nya apa gitu. Tuh, mau beli-beli juga susah, orang hujan gitu. Benernya lapar gitu ya. Terus, akhirnya saya lagi duduk gitu kan. Ke mata saya kayak ada yang lihat sini gitu. Saya ke arah ke kamar mandi gitu. Saya lihat gitu. Kalau dilihat-lihat ini serem juga gitu. Hawanya beda gitu. Ada sekelebatan. Karena saya amatin gitu. Kan selama ini saya belum pernah gitu. Lihat gitu. Tungguan. Merah bajunya. Bajunya merah. Tapi saya belum nanya-nanya tuh. Saya ini antepin aja sendiri. Sekejar. Cuma masuk tuh, Pak, saya mau ke toilet ya. Saya mau ada itu. Ya Bu, gitu. Kejar tuh. Ada ya, bukain tuh pintunya satu-satu. Kan ada 5, ada jajar 5. Tipenya saya tipe yang kalau ini takut malah saya harus ketemu, harus cari. Jadi nggak, tetep gitu nggak. Kejar tuh. Aduh kata saya, kemana ini? Kata saya, kalau orang beneran siapa ya kan? Di situ kan udah jelas, udah pada pulang gitu. Merah bajunya, gitu. Bodinya oke lah. Bajunya bukan baju yang kayak saya kayak gini, bukan. Baju model yang seksi gitu. Gitu. Rambutnya nggak panjang, gitu. Tapi kalau dari belakang gitu saya pikir sih orangnya cantik gitu. Kan selebat gitu. Orangnya cantik gitu. Udah. Nggak ada siapa-siapa. Saya gitu cuman bilang kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa. Udah keluar deh. Saya. Besoknya lagi penasaran dong saya harus pulangnya harus rada sorean lagi nih. Penasaran saya. Tuh, Pak, saya ntaran aja lah Pak pulangnya. Saya nggak ngomong saya mau ini. Oh iya, nggak apa-apa, bueno, dibilang gitu. Kayaknya saya ntar kuliahnya jam kedua, saya bilang gitu. Oh ya udah, padahal saya sebenarnya malah lagi mau ini lagi gitu. Ini lagi nggak, nampak lagi nggak gitu. Bener tuh, pokoknya jam-jamnya tuh mau maghrib. Mau maghrib tuh 2 kali kan. Bener tuh saya ini. Apa bueno lari, gue pengen ini. Bilangnya pengen pis gitu kan. Kejar itu ke situ tuh. Baru tuh. Lama tuh saya.
kayaknya aku harus jongkok dulu di sini deh. Terus pura-puranya ke kamar mandi tuh, jongkok tuh, lama tuh. Udah kebetulan ada ini di atas, ada yang bolong. Kan 5 jejer gitu, ada yang bolong di tengah. Jadi apa sih, plafon ya? Iya. Plafonnya ada yang bolong. Saya nggak berani lihat itu karena sudah kebayang gitu. Aku jangan lihat dulu, takutnya nih ke situ ya kan gitu kan. Jadi saya tuh nggak ngeliat ke sono. Kayaknya belum waktunya deh saya. Jadi saya biasa gitu. Bener ada suara duduk gitu kayak ada yang jatuh gitu di atas gitu. Dalam hati, masa sih ya tempat kayak gini ada yang jatuh sih ya gitu ya. Udah tuh saya keluar. Baru tuh, Bapak sini udah Pak, sebelum gitu. Bapak jujur sama saya ya, saya gituin. Betul tuh bertiga tuh, karena security-nya kan tidur di situ, 2 gantian gitu. Ada OB-nya, orang sana semua, orang Nusa Tenggara. Saya bilang gini, Pak, ada yang Bapak tutupin ya, saya bilang gitu. Enggak Bu, dulu. Bapak dari wajahnya udah ketahuan. Bapak nggak enak ya mau cerita ke saya gitu. Pak, sebenarnya dulu tempat apaan, saya bilang gitu. Dia kan belum bilang. Ya, hasil itu Bu, bekas karaoke. Pak, ada kejadian yang aneh nggak Pak? Saya bilang gitu, nanya. Karena saya udah diliatin gitu kan berarti ada sesuatu gitu kan. Emang kenapa Bu? Enggak, nanya aja Pak, saya bilang gitu. Jujur lah Pak, nggak apa-apa kok Pak. Saya mentalnya kuat, saya bilang gitu. Meyakinkan dia. Cerita. Iya, dulu ini banyak member-membernya lah. Ramai tapi setiap hari. Berarti Bapak bekas security di sini ya, yang lama. Iya Bu, dibilang gitu. Berarti dia tahu. Iya, nggak mungkin lah security biasa yang ibaratnya mentalnya nggak itu berani. Karena memang teroran itu ada terus. Itu ya Bu. Dan diajak kenalan gitu malah. Bapak ngomong ke saya bilang gitu. Pak, jaga ya Pak? Iya Bu, udah ngeliat. Udah Pak, kemarin tuh sebenarnya saya 2 kali itu sebenarnya saya ngejar itu. Emang iya Bu. Ibu hati-hati aja gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Nah, saya tanya lagi. Ini berarti ada yang penasaran ini. Gitu, ada arwah yang penasaran gitu. Itu belum kelihatan. Penasaran saya ke atas lagi naik. Pak, itu dulu kamar-kamar ya? Saya bilang gitu. Iya Bu, ada ruangan-ruangan. Gitu. Cerita. Dulu ada yang meninggal di sini. Astagfirullah. Saya bilang gitu. Meninggal Pak? Pasti penasaran ya Pak gitu. Saya langsung nembak kayak gitu karena kalau nggak penasaran nggak mungkin nongol-nongol kayak gitu. Tidur di mana dulu Pak? Saya bilang gitu kan. Dibilang Elsie kan dia kan. Itu Elsie itu paling cantik. Paling cantik Pak. Pantesan saya bilang gitu. Oh, overdosis apa Pak? Bukan, dibilang kirain saya narkoba gitu ya. Bukan, dibilang gitu. Itu biasalah Bu, namanya juga anak muda, dibilang gitu. Tapi ini kayaknya meninggalnya bukan mati, saya bilang kan manusia. Meninggalnya nggak wajar deh Pak kayaknya Pak. Soalnya biasanya yang liatin kayak gitu biasanya penasaran tuh. Benar Bu, dibilang gitu. Saya mau udah kebal Bu. Wah Bapak kebal, saya kan harus kenalan, saya bilang gitu. Bener itu. Berarti ini ada kelanjutannya saya harus sudah siap gitu. Bener tuh. Nah itu sebenarnya anak-anak yang di situ tuh sales-sales gitu tuh. Saya tadinya nggak merhatiin mereka loh. Kalau mau ke kamar mandi bareng-bareng gitu. Terus saya nggak negatif lah gitu ya. Terus ternyata mungkin gini, diem aja jangan cerita-cerita, takut Bu Eno takut gitu kali ya. Gitu kan dia nggak tahu kalau mental saya kuat gitu kan. Akhirnya itu habis security udah saya koreksi lagi itu. Tapi dari sales counternya bilang Bu, kalau itu aku nggak tahu Bu, cuman aku diceritain aja. Pernah ngeliat nggak? Iya Bu, di kamar mandi dibilang gitu tuh. Bener berarti yang saya bilang. Ibu udah mulai diliatin? Iya udah, dibilang gitu. Nah itu tuh, tapi saya berpikir gini, enggak gengsi banget. Kamar mandi rame-rame, saya sendiri lah. Saya sendiri tuh. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kita mau nanya mau kemana? Masa ke toilet laki-laki kalau dia mau nongol juga kan nongol aja gitu. Cuman yang lebih serem itu karena atasnya itu bolong. Itu aja. Feeling ya, makanya sebenarnya kita nggak boleh negatif, berpikir negatif. Kadang-kadang kayak doa. Bener, saya lagi jongkok, saya berpikirnya gini, jangan nongol di dari atas gitu. Iya bener saya ngeliat kan penasaran ya, saya harus berani. Bener tuh di atas, serem wajahnya.
tapi cantik gitu. Di atas itu yang dari bolongan gitu, kayak gitu tuh. Terus saya sering tuh kalau ditampak-tampakin yang kayak gitu tiba-tiba wah kayak gitu tuh. Mukanya gitu kan. Kadang-kadang kan kita kaget gitu ya. Antara berani sama takut ya. Saya gini, saya jangan kelihatan lemah ini. Sebenarnya saya takut gitu. Udah jeduk-jeduk. Ya gimana ya, takut tapi dia cantik tapi pucat gitu. Namanya orang mati penasaran kan ya kayak gitu. Akhirnya itu belum yang melet. Ini yang melet. Melet itu nyulur lidah gitu. Saya belum nanya yang pokoknya meninggalnya karena apa dia apa gitu. Kan saya pikir gini, antaran aja lah, pelan-pelan dulu. Kan saya harus nguatin hati saya, takutnya itu nanti saya ngabur gitu. Maka kalau diteror-teror terus kayak gitu kan lama-lama kita juga keberanian kita juga ini ya apa namanya menipis gitu kan. Akhirnya bener tuh. Nah itu tuh yang saya pas masuk ke ruangan, yang pas masuk ke ruangan itu kan sebenarnya ruangan saya ke sono di yang pintu belakangnya itu yang ke sono itu kamar mandi, toilet wanita, toilet laki-laki sebelah sana lagi. Nah itu kan deket, diketuk-ketuk temboknya, tuk gitu. Kemarin kan pintu, ini temboknya diketuk-tuk gitu. Kayaknya si jahil itu, kayaknya lagi ngeledekin saya gitu kan. Tuk. Bisa apa ya? Loh, saya pikir kan tembok belakang kan kamar mandi ya kan gitu kan. Diketuk-ketuk, apalagi benerin apa? Keluar tuh, Pak. Lagi ada ini nggak renovasi atau pembelian ini nggak? Nggak ada Bu. Oh nggak ada. Kenapa Bu? Nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya masuk tuh ke situ. Nah itulah tipenya saya itu bukan kita sok gitu nggak, karena saya pengen membuktikan ada apa sih di situ gitu. Saya buka, saya gini hitung 1, 2 berarti di sini nih harusnya di kamar mandi yang kedua saya gitu. Kan yang ketiga yang bolong gitu. Saya pikir gitu. Dok. Oh berarti iya nih dari sini nih gitu kan. Berarti dari sini nih. Nah bener tuh. Kita kan 2, 1, 2, 3, 4, 5. Mau kita di 2, mau kita di 3, mau kita di 4 tetap kelihatan kan. Karena kan kalau kamar mandi itu kan nggak full kayak gitu nutup. Kan cuman begini ya kan. Udah kelihatan itu. Gitu, julur lidah gitu. Wah dalam hati. Saya sebenarnya takut gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya baca-bacain doa gitu. Ya Allah bener ini ya adanya ya kan. Udah gentayang ini ya. Karena udah nampak-nampakin saya. Dari situ saya berani saya bilang ke Pak security, Pak, ini meninggalnya kenapa sih Pak? Maksudnya bukan overdosis, bunuh dirinya apa Pak? Saya bilang, soalnya serem banget Pak, saya diliatin Pak. Takut nggak Bu? Ya takut Bu Pak, saya bilang gitu. Mau lari kalau orang takut kan susah, kita bergeraknya ya kan. Terpaksa cuman apa? Harus baca-bacain doa, ini itu aja gitu. Kita mau menghindar apa di tempatnya di situ gitu kan. Akhirnya saya bilang, Pak, perempuan cantik, bajunya merah, wajahnya cantik tapi pucat, ya kan? Julur lidah, apa kemungkinan Bapak bunuh dirinya kenapa nih Pak? Gitu. Gantung di kamarnya. Saya bilang, di kamarnya gantung. Emang orang itu tidur di situ? Iya, tidur di situ. Jadi mungkin rumahnya jauh apa-apa. Jadi memang di situ ada sekat-sekatnya banyak gitu. Gitu. Terus saya tanya, namanya siapa Pak? Saya bilang gitu. Mariana. Oh Mariana. Dalam hatiku kenalan aja deh, ya kan? Kenalan aja deh. Saya bilang penasaran daripada saya penasaran. Kamarnya mana Pak? Saya minta, kan Bapak itu tahu karena dia kan sebelum di situ dia udah di sono. Jadi lama gitu. Security lama di situ gitu. Udah senior lah. Dari bodinya apa gitu. Pantas kalau nyalinya tuh bener-bener besar gitu ya kan, nggak takut apa-apa gitu kan. Akhirnya saya, Pak, saya bilang gitu, saya ajak ke atas tuh, lagi istirahat tuh. Man, kalau siang kan kayaknya nggak serem nih, kalau seremnya kalau udah maghrib nih. Atas itu Pak, penasaran saya, ditunjukin. Ini dulu di sini Bu, gitu. Oh di sini Pak, mewah dulu, dibilang gitu. Karena dia primadona, jadi paling banyak tamunya dia. Mariana itu, Pak orang mana? Nggak nanya saya, dibilang gitu. Tapi saya tahunya pokoknya apa namanya dia berasal dari daerah jauh gitu, Jawa Barat sih bilangnya, di Jawa Barat gitu. Man saya nggak detail-detail kok. Sama dong Pak sama saya, kasih dibilang gitu, Jawa Barat gitu. Akhirnya di situ, oh sini Pak,
Bapak turun deh Pak, saya bilang gitu. Bapaknya saya suruh turun. Yakin Bu? Yakin. Penasaran saya. Situ. Sendiri kan saya kan. Ngobrol saya sendiri. Teh, saya panggil Teh. Teh, kenalan ya Teh. Saya bilang gitu. Teh, kenalan ya Teh. Aku Bu Eno, baru di sini, saya bilang gitu. Belum lama. Kenapa nampak-nampakin? Sebenarnya dia mungkin bukan mau nakutin. Kalau saya bilang sih mau kenalan gitu. Nunjukin, nih saya ada di sini nih. Kamu orang baru gitu, mungkin kayak gitu. Terus, namanya Teteh Mariana ya, gitu. Burak gitu, ada suara kayak gitu. Berarti ada di sekitar sini. Bisa nyari-nyari nih suara dari mana gitu. Ya Teh, aku sih bukan nantangin, aku sih mahamin lah. Ada duniaku, ada duniamu, dibilang gitu. Kita bareng-bareng aja ya. Jangan suka bikin kaget saya bilang gitu. Kadang-kadang ya takutnya takut kaget gitu, bukan takut gimana-gimana, karena kamu di duniamu, aku di duniaku. Kita bareng-bareng aja. Jangan suka jahil, saya bilang gitu, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok tembok. Aku terganggu, saya bilang gitu kan, gitu. Nyautin itu, tak gitu, kayak gitu. Akhirnya pintunya kan saya tutup sengaja, nyet gitu, kebuka. Lu angin ini kali, ya saya ini kan angin kali. Angin dari mana saya ceringat-ceringat begitu. Itu. Berarti saya udah tahu nih, berarti dia ada. Yang sering di kamar mandi, karena itu kan di kamarnya yang dulu dia pernah ini. Saya cari-cari ya, dia bunuh dirinya gimana gitu ya. Bunuh dirinya dulu gimana gitu kan. Itu udah direnovasi kayaknya itu. Namanya gedung kan ya berapa tahun sekali harus direnovasi, dicat apa, tapi emang bener hawanya itu tempat yang udah pernah buat orang meninggal itu beda, dingin gitu. Walaupun sebenarnya itu kan panas, kalau siang itu kan panas, tapi beda gitu. Di bulu kuduk saya itu apa namanya berasa gitu, iya bulu kuduk saya merinding gitu. Terus bukannya kita nantangin gitu, karena saya hal-hal yang kayak gitu udah sering lah gitu ya. Cuman kan beda-beda ya kan. Udah tuh saya turun tuh, cuma keringet dingin saya. Ya takut, berani-berani juga tetap takut lah gitu kan, namanya dia di dunianya dia gitu. Udah nggak tahu saya ngelamun apa-apa gitu. Pas turun dari tangga saya nyungsep. Ada yang dorongin, nyungsep saya. Untung tuh saya udah mau ke bawah. Kalau saya di atas mungkin saya bisa koprol gitu. Nyungsep saya, jatuh itu. Kayak ada yang dorongin, perasaan saya udah pelan-pelan gitu. Mungkin saya pikir mungkin dia terusik gitu. Ini orang tak pengen tahu aja gitu. Ya saya kan daripada dari cerita orang lain kan gitu. Udah itu tuh kejadian itu cukuplah buat saya gitu. Bu, bisa dipanting ya sama sales counter gitu kan. Pada ngerubungin saya, Bu kenapa Bu? Kagak kesleo. Saya bilang gitu. Saya belum berani bicara kalau saya kayak didorong gitu, enggak gitu. Tapi pas security A itu yang kayaknya nih kena nih ibu ini gitu. Baru tuh saya beraninya cuma sama Pak A itu aja. Terus pas besoknya istirahat saya gini, Pak, ngobrol Pak. Lagi istirahat saya bawa kue kan. Hah Pak, makan. Habis lagi makan ini saya bilangin Pak, habisnya lagi keluar makan. Pak, ini mau cerita sama Bapak aja ya, jangan cerita sama yang lain. Takutnya yang lain takut. Yang lain udah pada tahu Bu, dibilang gitu. Hah? Udah pada tahu gitu. Kok nggak ngomong ke saya gitu? Biar ibu membuktikan sendiri. Takutnya ibu nanti takut. Pak bener Pak, saya bilang gitu. Tuh, saya jatuh kedorong. Memang begitu. Dia nggak mau terusik. Jadi saya tuh sebenarnya ya kesalahan besar saya. Terlalu gegabah saya masuk ke kamar itu sendirian. Saya tanya-tanya tentang dia. Mungkin dia nggak suka gitu. Jadi itu jadi primadona itu jadi meninggalnya itu bukan karena nggak ada sebabnya. Kalau namanya orang cantik kan buat rebutan, apalagi di tempat-tempat kayak gitu, pelanggannya banyak gitu kan. Ternyata menurut security-nya itu jadi dia bunuh dirinya karena udah putus asa, malu gitu. Jadi itu dia ada yang senang. Kalau namanya, ya mohon maaf ya, tidak semua yang bekerja itu seperti itu. Gitu. Ini yang kejadiannya ya gitu. Jadi kebetulan almarhumah ini cantik
gitu, terus primadona di situ gitu kan, jadi pelanggannya banyak gitu. Ada yang seneng ke dia, ada yang seneng, nggak cuman satu dua gitu. Jadi akhirnya yang nggak tahu ya, namanya mungkin Allah mau menunjukkan apa-apa gitu, hamil dia. Jadi hamil, kata ini ayah yang cerita, nggak ada yang mau tanggung jawab. Coba bayangin perempuan hamil, ya kan, tidak ada suaminya, dia kan ibaratnya jomblo lah dia, jadi janda. Kalau menurut Pak A itu dia janda gitu. Kerja di, kalau mungkin ada suaminya juga nggak boleh ya kerja di situ karena kan takutnya cemburu gitu. Akhirnya kata Pak A itu bilang dulu dia disenengin sama dua pria yang ya bukan orang biasa, perlente. Iyalah Pak, kalau namanya sekelas karaoke kayak gini pasti yang datang juga ya yang booking tempat gitu ya kan. Buat karaoke itu kan ada ruangan-ruangan yang VIP kayak gitu kan ada Bang gitu. Karena dua-duanya merasa gitu kan. Jadi kan nggak ada tuh, dia mungkin nggak ada yang mau mengakui gitu. Antara si A nuduhnya si B nuduhnya si A gitu. Akhirnya dua-duanya nggak mau bertanggung jawab. Itu yang membuat almarhum Mariana itu mungkin bunuh diri. Kalau saya pikir mah itu gitu. Jadi kalau kita kan tahu kalau namanya orang bunuh diri, mau bunuh diri apapun ya kan, gantung diri, mau dia bunuh diri pakai senjata tajam ya kan, urat nadi apa kan, pasti penasaran karena kan dia nggak meninggal secara biasa gitu. Ada itu, dia memang begitu tuh. Dan satu yang membuat di situ itu masih kayak gitu tuh, nggak ada tuh yang punya ide apa gitu tuh. Karena kan kalau tempat-tempat kayak gitu itu kan harusnya memang harus disentuh dengan agama gitu. Harus disentuh dengan agama gitu. Ini saya sering tuh diikutin tuh, kayak ada orang ngikutin gitu. Kalau jalan gitu tuh, kamar mandi ya kan gitu kan. Ada di ruangan gitu. Kalau namanya ruangan kan AC gitu kan, tutup kan cuman saya yang ada di ruangan itu. Kalau yang di depan itu Pak Bos kan juga kekunci gitu. Jadi kita samping-sampingan gitu. Akhirnya saya pikir gini, udah diajak ngobrol kok masih ganggu aja gitu kan ya. Tuh. Yang parah lagi ekstrim itu, mungkin karena saya udah punya rencana gitu. Saya ke kamar mandi, pintu dibuka, saya masuk, ditutup, wah, ini dahi saya kena. Coba secara logika mungkin nggak itu angin? Nggak mungkin, orang yang sebelahnya juga biasa aja, yang saya mau masukin. Astagfirullahaladzim, lah pusing saya ya. Jadi kita dibuka gitu, kita masuk gitu, ditutup. Gitu kena dia, astagfirullahaladzim gitu kan, kenceng dong. Gua ada lari itu yang di ituan, yang di apa namanya, yang di sales counternya, ada apa Bu? Enggak apa-apa, ini pintu nih nutup gitu. Tapi mungkin mereka juga udah ngira-ngira kayaknya ini nih Bu dijailin gitu, karena mirip jahil itu. Tapi satu jahil, yang kedua mungkin dia udah tahu. Karena saya pikir saya kalau kerja di teror-teror kayak gini, walaupun sebenarnya nggak terlalu yang menakutkan, apa cuman kaget saya ya gitu kan ya. Cuman saya itu kadang-kadang saya udah kejadian yang waktu itu, saya kalau mau ke kamar mandi kayaknya males banget saya. Cuman kalau saya tahan nanti jadi kencing batu gitu kan. Akhirnya itu jadi kita rame-rame, kita ngobrol, kita diskusi yuk, diskusi tuh. Security, OB, Pak Bos nggak, nanti saya ngadep Pak Bos gitu. Ini kalau kejadiannya kayak gini terus mah kayaknya kalau mentalnya nggak kuat pada mental deh. Ya Bu, dibilang gitu. Sales counter aja udah ganti, kata dibilang gitu. Keuangan udah ganti 2 kali katanya. Ibu ketiga ini dibilang gitu. Ya pantas aja saya bilang gitu. Udah, saya punya ide nih. Kita adain pengajian aja. Saya bilang kayak gitu. Siapa tahu ya kan. Ntar saya bilang sama Pak Bos gitu. Ya walaupun Pak Bos orang non muslim kan, dia harusnya juga menghormatin kita gitu. Akhirnya bener tuh, itu kita adain tuh pengajian kayak gitu tuh. Jadi setiap saat udah tempel-tempelin ini aja deh pintu saya bilang gitu. Saya sering diketuk, terus ada yang tapak-tapak kayak gitu tuh. Saya ada perasaan saya gini, jadi terornya nih bukan cuman ini doang ya kan. Karena yang pertama perkenalan kayak tuyul, kaki kecil kan tuyul itu ya kan gitu. Aman itu brankas saya. Itu yang kedua itu tuh yang saya sering ditampak-tampakin, yang sering di kamar mandi karena dia kebuka, akhirnya saya gini, Pak
usulin apa? Tutup apa Pak? Saya bilang gitu. Lah, biarpun ditutup kalau mau nongol. Tapi kan mendingan Pak, itu gelap kayak gitu nongol ke bawah Pak. Saya lagi pipis, sampai ke pipis lagi, ya kan? Karena ya namanya kita berani kaget gitu. Kan bukan orang itu. Ya tahu sendiri lah gitu kan. Ya bener sih kalau saya pikir, kalau lidah menyulut berarti bunuh diri ya. Amit-amit jabang bayi ya kan. Ke ini kan kayak gitu. Saya pikir masuk logika, ini bener sih ceritanya gitu. Akhirnya kita ngaji. Jadi setiap hari Jumat gitu ngaji. Kan Sabtu libur. Saya Sabtu libur gitu kan ngaji di situ. Udah agak mendingan. Tapi drama juga, mungkin panas kali ya pas kita ngajiin gitu, baja-bajain itu tuh suara rame tuh di lantai 2. Wah, rame tuh di lantai 2 tuh. Kan bener kalau lantai 2 ke lantai 1, di lantai 1 di bawah kan kedengeran. Duduk, Pak, kata saya, biarin Bu, dibilang gitu. Dia bereaksi gitu. Bereaksi terus. Harusnya Bapak yang bilang ke dia, Pak. Seorang baru. Bilangin ya kan, kita kan juga mau kerja, jangan diganggu-ganggu kalau mau tetap di sini ya kan, karena pada takut. Saya bilang gitu, bilang aja pada takut Pak. Saya bilang saya takut sebenarnya, takut beneran karena ada orang ngikutin tuh. Kita kalau diikutin gitu kan, kalau saya nengok, soalnya saya nengok gitu, saya nengok gitu, sah gitu, bilang sah gitu. Jadi kayak The Flash lah, kalau saya bilang kayak The Flash gitu. Kalau di belakang kita orang kan, Bu, ayo bareng gitu kan. Ini enggak gitu. Nah, saya nggak terlalu suka yang kayak karena apa jantung ya. Kadang-kadang kita di jalan kan berasa ada yang ngikutin ini. Pasti selalu ngantarin ke kamar mandi. Yang sering itu. Ke kamar mandi, orang saya seringnya kan ke kamar mandi. Kita dalam satu hari bisa 4 kali lah ke toilet lah kan, kita minum apa gitu kan. Kesono. Ya mau nggak mau, akhirnya saya sama itu. Kalau mau ke toilet ya, waktu belum pengajian itu, ke sales counter, siapa yang mau ke kamar mandi? Saya pengen sebenarnya Bu, kita rame-rame aja, jadi rame-rame itu. Ntar kita jongkok bareng tuh kan ada 5 tuh, orangnya kan 4 tuh, kan, jongkok tuh, udah belum gitu. Jangan lihat atas lu, kata gitu, jadi kayak gitu. Jadi mereka juga kemungkinan udah pernah tuh. Akhirnya itu ditutup juga. Ya solusinya harus ditutup, gitu. Pak harus ditutup ini Pak. Teror itu Pak, takut Pak kalau cuman orang mau saya lempar pakai sepatu gitu, itu kan kayak gitu, kita dilempar balik lagi ke kita ya kan. Udah Bu, akhirnya kita ngaji itu ya agak lumayan lah. Pas yang pertama yang ngaji itu yang rame banget, ke orang perang di atas, kayaknya di kamarnya dia tuh panas mungkin ya gitu kan. Pak, udah biarin Bu, reaksi datengin Pak, saya bilang gitu. Jangan Bu, kata dia bilang gitu, biarin aja. Pasangin itu aja deh Pak, saya bilang kan ada tuh ya yang itu yang huruf apa namanya Yasin apa gitu ya, tempelin aja, saya bilang gitu. Ya pantas nggak pantas itu kan bukan masalah pantas nggak pantas, kita kan untuk kenyamanan. Kalau kita kerja dalam kondisi udah itu kan, kalau saya di keuangan itu kan juga pakai target, harus kekejar target itu 1 bulan ya kan, misalnya di situ yang kredit berapa banyak kan, zaman dulu kan belum namanya apa sih itu belum banyak, belum terlalu banyak lah gitu. Jadi rame itu gitu. Akhirnya saya ditelepon dari pusat itu. Pak Bos, baik banget orangnya gitu. Eno gimana Eno? Betah Pak, saya bilang gitu. Betah Pak, saya bilang gitu aja. Enak Pak, di sini Pak. Gimana teman-teman? Oke Pak Bosnya aja begitu deh. Saya bilang gitu jawabnya. Karena kalau Pak Bos itu pemikirannya rada beda sama saya. Tapi saya bilang Pak, kan kita hidup berdampingan ya kan, mau dunia lain mau kita ya kan, Bapak non muslim nggak apa-apa, saya muslim kan, kita saling menghormati. Saya bilang oh iya gitu, jadi Bapak nggak usah sungkan ya kan, kalau saya apa ditegur aja gitu. Saya juga masih banyak belajar kan, kita profil gitu ya, karena dia bagaimana Bapak pimpinan, dia nggak tahu. Tapi aneh, saya bilang Bapaknya pernah ngeluh nggak? Enggak, baru saya cerita. Tapi saya waktu mau pengajian itu saya izin dulu Pak, saya mau ngadain pengajian ini Pak gitu. Cuman saya nggak bilang yang banyak-banyak. Udah ini baru rutin gitu, baru saya bilang Pak, ini kan mungkin Bapak juga nutup-nutupin ke saya, tapi saya udah tahu ceritanya. Saya sama teman-teman sesuai dengan agama kami lah Pak, ya kan. Kami ngaji ya Pak, saya bilang saya mohon izin. Udah nggak apa-apa, kan nggak ganggu Bapak, saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Jadi kita berdampingan dengan kita sesama rekan kerja juga, kita
sepemahaman, saling membantu lah. Kadang-kadang aja nggak closing gitu kan, saya juga pengalaman di marketing gitu. Kadang-kadang saya didatengin sama sales counternya, Bu, alot banget nih Bu, ya kan gitu. Tolong Bu, oh ya siap, saya bilang gitu. Ada nomor teleponnya nggak? Kalau saya, kita ilmu marketing itu kan kita nggak harus langsung tembak, Bu ini enggak, ajak ngobrol dulu aja, sampai pusing. Nanti closing itu pasti. Kan orang kalau udah percaya kan, seperti itu. Jadi di keuangan, di marketing itu sebenarnya sama tantangannya. Saya nggak pernah takut. Yang membuat saya takut sebenarnya tanda tanya adalah tempatnya. Karena udah sering itu. Pasti tempatnya itu. Yang masalahnya buat saya kalau kita nyari nasabah apa sih udah biasa lah gitu ya kan. Cuman yang menakutkan itu kita masuk ke suatu tempat yang baru itu biasanya kita mengenali adalah tempatnya. Itu seperti itu. Ibu Eno, berarti Iya. Ibu berapa tahun kerja di sana? 2 tahun saya. 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau untuk mengalami kejadiannya itu di bulan keberapa sampai bulan keberapa tuh? Di bulan pertama sampai 8 bulanan lah. 8 Lama bulan? iya 8 bulanan. Iya. Oh, Nggak nyampe hampir setahun. ya. Iya. Kalau yang mau ke 1 tahunnya itu hanya suara-suara sih. Oke, Cuman kan, itu adanya di lorong. karena sudah di Iya, sudah di pengajian pengajian. ya, Iya. tensinya agak turun. Iya, iya. Oke. Ya, apa namanya dia di lorong itu ada suara-suara kayak mungkin dari doa-doa gitu, mungkin dia panas apa sakit gitu Nangis ya. gitu ya, Nangis. nangis. Iya, gitu di lorong dia. Maka kita jarang ke lorong Oke. gitu. Yang ada security yang ke lorong. Ini security-nya nih yang tahu banget nih. Tahu banget iya, memang beliau yang tahu gitu. Makanya saya tanyanya detail. Cuman hati-hati banget mau jawabnya. Kalau mau jawab aja ngeliat wajah saya dulu mungkin gini, ini orangnya penakut nggak gitu mungkin. Karena udah ganti 2 kali kan, 3 kali ke saya gitu. Gitu. Jadi Yang sering ganti. Sebelumnya sering juga diganggu kali. Iya mungkin kemungkinan saya sih kayak gitu. Kalau saya sih karena udah mereda itu waktu itu saya mau mau skripsi 2 tahun itu kan saya setengah tahun ya selesai gitu. Jadi saya keluar dulu karena kan kalau teknik itu kan saya harus fokus. Gitu. Sebenarnya saya sih betah gitu. Ya udah sebenarnya gimana ya mau namanya hantu apa ya makhluk juga ya gitu kan. Cuman dia juga nggak mau kayak gitu kalau nggak penasaran gitu. Kayak gitu. Jadi 8 bulan yang ke setahunnya itu cuman kayak suara yang di lorong. Ada kayak lorong kayak gitu. Pernah nanya nggak guys gitu kalau untuk si Mariana ini meninggal dalam kandungan usia berapa? Masih muda, masih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Mungkin ya kalau mungkin ya saya sih bukan mendahului gitu. Kemungkinan panik ya. Gimana ini hamil gitu. Panik malu lah ya kalau namanya maaf ya gitu. Jangan nakutin saya ya ntar datengin lagi gitu ya. Kemungkinan dia panik malu. Kan ada suami tapi hamil. Udah gitu kalau mungkin 1 orang mungkin bertanggung jawab masih bisa nutup. Ini 2 orang nggak mau bertanggung jawab. Gitu. Oke. Orang Jawa Barat. Berarti setelah meninggal jenazahnya dimakamkan. Iya bawa ke kampungnya dia Jawa Barat dibilangnya gitu. Bapaknya bilangnya sih Jawa Barat. Oke. Beno, terima kasih banyak sekali lagi ya. Ya sama-sama. Makasih banyak sudah mau mampir kemari. Iya. Gila sih, ini kejadiannya luar biasa ya. Iya, terima kasih kembali. Bangga lah pokoknya Ibu, keren lah. Saya hanya menceritakan yang saya alamin aja. Tempo-tempo dulu ya cerita. Kalau banyak kejadian tempo-tempo dulu kan banyak kita ngalamin. Karena kalau orang biasa yang ditampakin seperti itu udah pasti pingsan mungkin Iya, ya. iya. Ini Ibu Jadi, masih bisa. Masih bisa. Oke. Walaupun ya kakinya udah bergeraknya susah. Gitu. Oke, terima kasih Sama-sama, sekali terima lagi kasih Ibu. kembali. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman warga bumi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bu Eno, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Bu Eno pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Bu Eno. Sama-sama.